Oke, nah kali ini kita punya soal yang tricky lagi nih. Jadi ini soal yang kelihatannya ya kayak biasanya sih kelihatan susah, tapi ini sebenarnya easy kok. Easy banget buat dikerjain. Asalkan kalian bisa paham. Dan kalau kita baca nih soalnya, jadi di sini gambar di bawah ini adalah suatu peta ya. Jadi peta suatu daerah yang memuat kota A, ini A-nya, B, kota C, kota D, ini kota, oke, kota E harusnya juga ya, ini kota B, sama ini kota F di bawahnya. Nah, dikatakan kalau jarak kota C ke kota F itu 120 km. Ini. Nah, jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B, ya ini jalan melingkar, dan serta kota D. Nah, ini kayak APD, itu dia berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Nah, lalu di sini ditanyain jarak dari kota B dan kota C. Jadi yang ini nih, kalau mau ditanya, ini kira-kira berapa jaraknya? Nah, sebenarnya kalau dilihat soalnya gini sih, ini kurang lengkap. Kalau dilihat sebenarnya soal ini kurang bagus karena ini nggak ada informasi krusial tentang yang namanya peta ya. Biasanya bicara skala. Oke. Nah, selain itu juga di sini kalau lo lihat nih di bagian belakang gambarnya di bagian sini sebenarnya ada kotak-kotak ya. Ini kotak-kotak skalanya. Tapi di sini kelihatan kalau di bagian ujung-ujung ini nih nggak full, kayak nggak segi panjang kayak yang di dalam tengah yang kayak kelihatan full gini. Dan ini juga nggak ngemuat apakah ini ukurannya gimana. Harusnya ini dicantumin ukurannya, misalnya apakah dia setengah atau seperempat atau apa. Jadi ini masih harus pakai asumsi, dan kemungkinan ini kalau dari soal yang kita lihat ya mau nggak mau lo harus ngerjain, namanya juga ujian. Jadi kemungkinan ini dia bentuknya persegi persegi jadi dia persegi, dan mungkin yang di soal dimaksud sini ukurannya adalah setengah dari yang si panjang yang ini, yang di bawah sini nih, ini ukurannya setengah dari si skala yang gede ini, si kotak yang gede ini, atau si persegi panjang. Jadi dia pakai asumsi itu mungkin ya. Nah, kalau kita kerjain nih, kan di sini lo udah tahu kalau dari jarak JPF itu kan 120 kilometer. Nah, lo lihat kalau misalnya kita pakai asumsi yang tadi, misalnya nih yang panjang ini kita anggap X, maka dari sini ke sini ini kan setengah X. Jadi otomatis nih jarak keseluruhan dari C ke F itu adalah 3/2 X, satu setengah. Kan 1/2 X itu jaraknya sama dengan 120 km. Jadi anggapannya ya lo bisa jepleting nih jadi 40, berarti ini X-nya adalah 80 km. Oke, jadi lo udah dapet nih. Jadi untuk jarak yang sini ini 80. Nah, kalau kita lihat informasinya, ya lo bisa pakai nih angka ini buat lo nyari si BC-nya pakai rumus Pitagoras. Karena dia bentuknya kayak segitiga siku di sini. Jadi di sini 80 alasnya. Nah, ini makanya kita di bagian sininya yang lo lihat nih, yang ditebelin ya kita pakai asumsi yang tadi lagi, karena dia anggapannya nih mungkin persegi ya, dan dia panjangnya setengah dari si yang alas tadi nih, yang besar yang 80 kilo. Jadi kita mungkin pakai asumsi bahwa dia ini adalah 40 km. Oke, karena kan dia setengahnya. Nah, dengan menggunakan informasi yang udah ditahu nih, lo bisa pakai rumus Pitagoras dari sini. Jadi BC adalah akar dari 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Nah, kalau lo punya, oke, ini sedikit tips ya.
Kalau misalnya lo punya nih X ditambah 2X, itu pasti hasilnya 3X. Nah, kenapa lo harus gini untuk ngeliat ini ya, supaya lo bisa mudah untuk ngitung-ngitung gitu. Kalau ada elemen yang sama, misalnya bulat tambah bulat, ya hasilnya 2 bulat. Nah, lo bisa aplikasiin ke sini. Kan lo tahu nih, ini 40 kuadrat, 80 kuadrat kan itu bisa 2 dikali 40. Oke, maka dia dikuadratin. Jadinya ya akar dari 40 kuadrat ditambah. Nah, kalau gini kan lo bisa kali masuk nih pangkatnya, jadi 2 kuadrat dikali 40 kuadrat, atau ini hasilnya ya 4 dikali 40 kuadrat. Nah, ini kan udah kelihatan nih polanya. Ini lo bisa menganggap yang kayak ini tadi, lo masukin tadi nih template-nya. Yang ini lo anggap X saja, yang ini juga lo anggap X besar. Artinya ya akar dari 1X ditambah 4X, jadinya ya 5X atau 5 kali 40 kuadrat. Nah, dengan sifat yang ini nih pengalih, lo bisa masukin sifat akar, dimana kalau akar dari A kali B itu sama aja kalau lo tulis akar A dikali akar B. Jadi ini sama juga dong. Jadi akar 5 dikali dengan akar 40 kuadrat. Jadi ini bisa keluar sebenarnya. Nanti bakalan tercoret ini, yang akar sama yang keduanya akan tercoret. Jadinya ya 40 akar 5 itu. Jadi jawabannya dodol. Oke. Nah, ini soalnya enggak, kalau lo lihat ya, memang yang kayak gue bilang tadi ya, lo mau nggak mau harus ngerjain. Jadi kemungkinan asumsinya ya yang tadi nih, yang hasil kotak kecil ini bentuknya persegi, catatannya persegi, kemudian dia juga memiliki panjang itu setengah dari yang bentuk tadi itu. Oke. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share juga sama teman-teman kalian yang lagi berjuang buat ujian. Dan sekian aja, terima kasih, bye bye.